Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indrawati dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D4 Kebidanan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang asuhan-asuhan apa saja yang akan kita berikan kepada ibu hamil sebagai seorang bidan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sebelum kita melangkah atau membahas tentang asuhan-asuhan apa saja yang akan kita berikan kepada ibu hamil, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu coronavirus? Coronavirus ini berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Coronavirus ini adalah suatu keluarga virus atau famili virus. Coronavirus ini adalah zoonotik, yang artinya virus yang berasal dari hewan tetapi bisa ditularkan ke manusia. Nah, coronavirus ini ketika telah memasuki di dalam tubuh manusia, maka virus ini akan menyebabkan gangguan pernapasan, baik gangguan pernapasan atas maupun bawah. Nah, ketika virus ini telah berada di saluran pernapasan manusia, maka virus ini akan menyebabkan gangguan pernapasan ringan seperti flu burung dan gangguan pernapasan yang berat seperti pneumonia, bahkan kematian. Nah, karena penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan dapat menimbulkan kematian, hal inilah yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan seorang ibu hamil di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang bidan sudah menjadi tugas kita memberikan asuhan kepada ibu hamil agar kecemasan dan ketakutan mereka tidak menjadi efek yang merugikan kepada ibu hamil bahkan ke janin mereka. Selanjutnya, cara mengatasi kecemasan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ibu bisa mengikuti kelas antenatal online. Yang kedua, memastikan gizi ibu dan janin terpenuhi. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter secara online. Yang keempat, tetap menjaga perilaku hidup bersih. Yang kelima, lakukan hobi yang dapat menghilangkan kecemasan. Dan yang keenam, memilih dan membatasi informasi. Berikut ini cara agar ibu hamil tidak terpapar virus corona. Yang pertama, selalu mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang kedua, selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan mengkonsumsi vitamin tambahan bagi ibu hamil. Yang ketiga, jangan keluar rumah apabila keperluan tidak berkepentingan. Jika keperluan mendadak, selalu menggunakan masker. Yang keempat, selalu bersihkan perabotan rumah yang sering disentuh. Yang kelima, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, segera periksakan diri ke dokter apabila ibu merasa kurang sehat dan memiliki gejala mirip flu. Yang ketujuh, segera berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda mengenai tindakan pencegahan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Selanjutnya, ibu hamil boleh berkonsultasi dengan dokter di masa pandemi COVID-19 saat ini jika ibu hamil mengalami salah satu kegawat daruratan berikut ini. Yang pertama, hipermesis gravidarum adalah kondisi di mana seorang ibu hamil mual muntah berlebihan, kemudian susah menelan makanan atau minuman walaupun itu hanya sedikit. Yang kedua, terjadi pendarahan. Yang ketiga, kontraksi atau nyeri perut hebat. Yang keempat, ketuban pecah. Yang kelima, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Yang keenam, sakit kepala yang tidak tertangguhkan. Yang ketujuh, bayi tidak bergerak walaupun sudah diberi respon. Yang kedelapan, ibu hamil kejang. Nah, selanjutnya, kapan sih jadwal pemeriksaan kehamilan selama pandemi virus corona?
pada trimester pertama untuk memastikan kehamilan, ibu dapat melakukan tes pack di rumah. Nah, apabila hasilnya positif, ibu dapat menghitung sendiri usia kehamilan ibu, mulai dari hari pertama haid terakhir atau biasa disebut HPHT. Nah, ketika ibu telah menghitung usia kehamilan ibu tetapi belum mencapai 11 minggu, berarti ibu belum perlu melakukan kunjungan ke dokter. Tetapi bila ada yang ingin Bumil tanyakan ke dokter, Bumil dapat menggunakan fasilitas konsultasi online dengan dokter kandungan, misalkan melalui aplikasi Aldokter. Nah, Bumil juga dapat mengikuti kelas kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara mandiri di rumah. Nah, selanjutnya pada trimester kedua, Bumil hanya dapat melakukan kunjungan ke dokter hanya 1 kali saja untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan, tepatnya pada usia 20 minggu. Nah, walaupun hanya 1 kali pemeriksaan, ini dapat memberikan informasi mengenai organ-organ janin dan plasenta, serta mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin terjadi. Nah, selain itu, Bumil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Jadi, pada pemeriksaan trimester kedua ini, semua Bumil diharapkan untuk melakukannya, karena agar Bumil dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada dirinya dan janinnya. Nah, pada trimester ketiga, Bumil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan 1 kali di usia 27 minggu, 1 kali di usia 32 minggu, 1 kali di usia 36 minggu, dan seminggu sekali sejak usia kehamilan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba. Nah, pada kunjungan-kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang asuhan-asuhan apa saja yang kita berikan kepada ibu hamil sebagai seorang bidan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pada ibu hamil. Serta terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.